Sidang Jum'ah yang berbahagia, mari kita bersyukur meningkatkan takwa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak di antara makhluk-makhluk Allah yang pada kesempatan yang sama, terutama kita para manusia, kita adalah insan yang dhaif ini, diberikan kepercayaan oleh Allah, ada hidayah yang menuntun kita untuk berjalan ke masjid ini, diberikan kesempatan. Usia kita masih Allah percayakan antara ruh dan jasad kita bersatu. Banyak pribadi lain yang seakan muda, sehat, ternyata Allah panggil lebih dahulu. Dan banyak juga di antara saudara kita, barangkali famili kita, yang kayaknya sudah lama sakit, tapi Allah masih mempercayakan untuk hidup, ruh masih bersatu dengan jasadnya. Dan maka kita bersyukur sekali pada kesempatan ini Allah berikan kepada kita untuk bisa beriktikaf di masjid ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah, diberikan kesempatan bagi kita untuk kemudian bersujud dan menjalankan jamaah sholat Jum'ah, yang mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jum'ah yang berbahagia mesti menjadi refleksi bagi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diturunkannya kita sebagai makhluk di muka bumi ini tidaklah sesuatu yang mulus dari awal, tetapi melalui perdebatan, bahkan kemudian para malaikat pun menyatakan wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat sejak dahulu kemudian mengungkapkan kepada Allah, akankah engkau ciptakan manusia yang sukanya adalah menumpahkan darah, yang sukanya memberikan pertikaian dan perselisihan. Sampai kemudian Allah menjawab, wa 'allama Adam al-asma' kullaha tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Apa yang menjadi pembeda kita dengan makhluk yang lain adalah karena Allah mengajarkan kita asma. Allah memberikan kita akal yang kemudian memberikan daya kita berpikir untuk menjadikan fungsi dan posisi kita sebagai ibadatullah. Kita adalah hambanya Allah dan kita adalah khalifatullah sebagai pemimpin yang mengelola tata alam semesta ini. Jadi kalau kemudian kita dengan akal justru terdominasi adanya nafsu diri, adanya dominasi yang mengarah kepada ketidakbaikan, maka ada fitrah kita yang kemudian kita langgar sendiri. Manusia kita kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita ini suci, lisan ini suci, mata ini suci, kalbu kita ini suci, dan seluruh tubuh kita, bahkan ruh itu adalah suci. Tetapi kenapa kemudian di dalam perjalanannya justru nafsu itu yang kemudian menterlantarkan dan menyesatkan? Allah meneguhkan kepada kita, walaqad karramna bani Adam. Aku Allah yang memuliakan bani Adam. Mulut yang mulia menjadi mulut yang hina karena ungkapan-ungkapan yang menghinakan. Mata yang suci menjadi mata yang termaksiati karena perilaku yang terdominasi untuk nafsu-nafsu yang sementara. Bahkan terkadang di dalam perkembangan kekinian, dengan maraknya dunia media sosial, kita menyaksikan seorang anak yang menggugat orang tuanya, yang melahirkan dia, yang menyusui dia, yang kemudian mengajarkan kata demi kata, menuntun dia langkah demi langkah. Di pengadilan dia menuntut harta warisan. Banyak kemudian para murid-murid yang seakan tak pernah tahu tentang arti ilmu dan kebaikannya, karena ada celah sedikit dari para gurunya memudarkan rasa ta'ziman wa takriman kepada para guru yang mestinya harus dimuliakan, karena sumber ilmu adalah dari guru dan sumber ilmu itu juga dari orang tuanya. Oleh karena itu, sidang Jum'ah yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita kembalikan pada fitrah kita. Innan nafs la'ammaratun bis. Ada kesadaran reflektif bagi kita.
Tidak ada nafsu dalam diri itu yang kemudian mengajak kepada kebaikan. Dia mengajak faqra wal fahsya. Nafsu diri yang negatif selalu mengajak kepada fahsya, sesuatu yang menjijikkan. Dalam bahasa Quran yang lain disebutkan wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina karena di situ adalah pekerjaan yang fahsya. Karena ada sesuatu yang halal yang Allah anjurkan, yaitu pernikahan. Bagi fakta sosial kekinian juga makin marak dengan berbagai media sosial menstimulasi ya, kognisi, pemikiran dan berbagai hal di dalam anak-anak didik kita. Termasuk pagi hari tadi kita saksikan berbagai kriminal dan lain sebagainya. Betapa kemudian arah-arah nafsu itu selalu mempertontonkan kepada hal-hal yang maksiat. Maka kemuliaan kita mari kemudian kita tetap jaga. Saving kebaikan kita tetap kita jaga. Jangan sampai kemudian kita sudah sholat, begitu kemudian sholat kita menjadi makhluknya Allah yang mengeluh, padahal kita habis sujud kepada Allah. Habis kemudian kita berzikir, keluar kemudian kita menjadi makhluknya Allah, insan yang kemudian seakan tidak bersyukur. Padahal Allah selalu mengingatkan kepada kita, uzkuruni adzkurkum, ingatlah engkau kepada aku, maka aku akan selalu ingat kepada aku. Kalau kita menyaksikan anak-anak kita yang sekarang misalnya ya, bermain hampir dominan dengan gadgetnya, susah kita sebagai ayah untuk ngasih tahu. Kita mesti kemudian mengingatkan bahwa anak ini adalah titipan dari Allah. Kita punya mahasiswa-mahasiswa yang kayaknya di kelas ya, alim, ya, begitu tenang, begitu keluar kemudian memiliki perilaku-perilaku yang kurang santun. Mari kemudian kita memiliki kesadaran bahwa ia adalah titipan Allah dan kita memohon kepada Allah, bukakan hati dia. Kita memiliki istri yang barangkali kurang sesuai dengan ekspektasi kita, kita meminta kepada Allah, uzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Seringnya nafsu mengajak kita kepada kekufuran. Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, di setiap Jumat kita bersujud kepada Allah. Di setiap Jumat kita diajak untuk kembali kepada fitrah kita. Semoga dominasi materialistik yang sekarang ini, dominan dengan rasio-rasio kalkulasi yang sangat kemudian rasionalistik ini menjadi perlu untuk ditempa dengan hal yang bersifat spiritualitas. Salah satu hadis Rasulullah yang menarik misalnya melembutkan kalbu kita diantaranya, aqimis shalah wan nasnya, sujudlah engkau kepada Allah di saat mana semesta sedang tertidur. Akankah kemudian kita ajak anak istri kita, kita tengah malam mendoakan mereka, mendoakan mahasiswa kita, mendoakan para santri kita, ya Rob, engkau berikan kami titipan-titipan ini, maka kami kembalikan untuk membimbing mereka di zaman sekarang yang tentu tidak lebih mudah dari sebelumnya. Hampir kemudian role model ungkapan petuah-petuah seakan sebagian teralihkan di media sosial. Kita sebagai orang tua barangkali dan juga mungkin sebagai pengajar terkadang kurang juga mengupdate diri. Pengetahuan yang bekerja sangat dinamis, seakan kemudian kita tidak mengimbanginya. Anak-anak kita begitu cepat dengan gadgetnya, sementara kita tersibukkan dengan kesibukan kita sendiri. Maka perlu kita ukur satu instrumen yang Allah berikan, misalnya aqimis shalah lidulukis syams. Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan kita mengiyakan panggilan Allah? Apakah terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengiyakan itu, atau kemudian dengan atas nama mengajar, atas nama kemudian masak, atas nama kemudian kita menerima berbagai kepentingan-kepentingan duniawi ini, lalu kita mengesampingkan itu. Kita lihat anak kita, istri, atau bahkan diri kita sendiri, mana yang lebih utama dan yang pertama kita iakan? Apakah bangun tidur, memegang gadget, ataukah kemudian kita ke kamar mandi, wudhu, bersujud, tahajud kepada Allah, atau kemudian kita asik dengan gadgetnya, walaupun itu the first time ketika kita kemudian bangun tidur. Apakah habis subuh kita bangunkan anak-anak kita, istri, keluarga dan sebagainya membaca Al-Quran, atau bisa jadi kemudian kita sibuk dengan laptop kita dan lain sebagainya, yang kemudian kita seakan tak menyisihkan waktu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bahkan kemudian kita selalu diajarkan, dan kampus ini kita bersyukur untuk selalu mensupport, irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Jangan terlalu risau dengan rizki dunia. Engkau rukuklah kepada aku, Allah mengatakan, akfika akhirahu. Di setiap pagi waktu duha engkau sujud, engkau rukuk kepada aku 4 rakaat, aku cukupi engkau sampai sore hari. Tapi apakah kemudian kita datang ke kampus ini, ke masjid untuk bersujud, ke musola di setiap fakultas untuk bersujud duha kepada Allah, atau kemudian kita langsung beraktivitas dengan yang lain? Kalau kemudian kita mengutamakan tadi, uzkuruni azkurkum, ingatlah kepada aku. Idealnya adalah kita bersujud kepada Allah, minta ya Rabb, saya akan mengajar. Mudah-mudahan engkau cerdaskan, pandaikan mahasiswa kami, yang mereka adalah engkau titipkan ilmu di mereka. Setelah mereka wisuda, engkau berkahkan hidupnya, engkau manfaatkan ilmunya, dan engkau bimbing menjadi anak-anak generasi Qur'ani ke depan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sidang Jumat yang berbahagia tentu tak bijak di dalam ruang yang singkat ini untuk berpanjang kalam. Semoga Allah selalu bimbing kita, tidak terdominasi oleh nafsu-nafsu kita, tapi kemudian Allah mengarahkan, lantaran kita juga berikhtiar. Tiada hari kemudian kita sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tiada waktu sesibuk apapun, selelah apapun untuk kita bersujud di tengah malam. Kita ajak keluarga, kita doakan orang-orang sekitar. Sesibuk apapun kita sisihkan waktu untuk sholat sujud duha di pagi hari. Dan bahkan setiap 5 waktu kita dahulukan panggilan Allah di samping kepentingan-kepentingan yang lain. Kenapa? Wal akhiratu khairul laka minallah. Akhirat jauh lebih abadi daripada hal-hal yang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjalankan panggilan Allah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim.